Halo semuanya, saya pakai kacamata ini karena saya rabun jauh. Apa artinya? Benda-benda yang jauh, saya nggak bisa lihat detailnya dengan jelas. Saya tidak bisa melihat gambaran besar dengan jelas tanpa bantuan kacamata ini. Tapi kalau saya lihat hal-hal yang dekat, saya bisa lihat detailnya tanpa bantuan kacamata. Nah, kacamata ini berfungsi untuk menolong saya bisa melihat gambaran besar, gambaran utuh, atau gambaran jauh ya dari apa yang saya lihat. Nah, pada zaman Tuhan Yesus dan pada zaman para rasul melayani, kita melihat ada banyak orang Ibrani yang bisa melihat detail Taurat dengan hebat. Tapi mereka nggak bisa melihat gambaran jauh atau gambaran besar dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Mereka demikian terpaku pada Taurat Musa. Mereka demikian bangga pada Harun, imam besar mereka. Mereka demikian bangga pada Abraham, bapak leluhur mereka. Mereka lupa ada satu pribadi yang lebih hebat daripada leluhur mereka ini. Ibrani 7:4 berkata, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapak leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Nah, kita tahu bahwa Harun ini imam besar. Di atas Harun masih ada Musa. Di atas Musa ya masih ada yang lebih berwenang, yaitu Israel. Di atas Israel masih ada siapa lagi? Isa. Di atas Isa masih ada Abraham. Tapi rupa-rupanya Abraham pun ya diberkati oleh seorang imam Allah yang maha tinggi yang bernama Melkisedek. Ya. Nah, dikatakan Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek sebagai pengakuan bahwa berkat-berkat yang diperolehnya berasal dari Tuhan. Nah, tidak bisa disangka lagi bahwa yang lebih tinggi memberkati yang lebih rendah. Kita bisa melihat tingkatan rohani Abraham pun masih ya tidak lebih tinggi daripada Melkisedek. Jadi, baik imam besar, ya baik Musa, baik Israel, Isa, Abraham, bahkan Melkisedek sendiri pun menggambarkan satu pribadi lagi yang jauh lebih tinggi dari semua manusia. Siapakah itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, imam besar Allah yang maha tinggi. Apa artinya? Yesus itu dilambangkan ya dalam semuanya itu. Kita bisa melihat bahwa yang dilambangkan lebih besar daripada yang melambangkan. Ingat, dalam kitab Keluaran Tuhan berkata kepada Musa, Musa ingat ya, kamu membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi rupa-rupanya kemah suci secara arsitektur, kemudian ritual, perkakas-perkakas adalah replika atau tiruan dari apa yang sesungguhnya, adalah model atau lambang dari apa yang sesungguhnya akan dikerjakan oleh Allah. Nah, ketika Allah yang dilambangkan oleh semua itu tadi, ketika juru selamat datang ke dunia, ya dilambangkan oleh imam besar, ya mempersembahkan binatang, tapi juru selamat mempersembahkan tubuhnya sendiri yang suci. Ya, juru selamat sudah datang, yang dilambangkan sudah datang, maka masa kerja yang dilambangkan atau Taurat itu sudah berakhir. Nah, kita melihat bahwa mereka diajar untuk melihat bukan hanya pada detail, tapi pada gambaran besar rencana Allah. Apa hikmahnya bagi kita? Dalam hidup kita, jangan kita mudah menilai hidup kita dari detail-detail yang kita hadapi setiap hari. Kita perlu lihat gambaran besar rencana Allah, bahwa Tuhan itu baik. Kalau hari ini Anda sedang alami pergumulan, kesulitan, masalah, ingat, Tuhan kadang mengizinkan itu terjadi ya untuk mendewasakan, mendidik kita jadi orang yang lebih baik. Dan kadang-kadang ketika semua pergumulan yang kita alami terjadi karena kesalahan kita, bukankah kita juga bisa melihat pertolongan tangan Tuhan dalam waktu-waktu yang mungkin lebih panjang dari yang kita pikirkan. Jangan hanya lihat gambaran yang pendek, jangan menentukan hidup kita baik buruk ya dari 1-2 potong peristiwa yang kita kenal. Lihat gambaran besarnya. Lihat Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Dia punya rencana yang indah. Dia membawa kita ya kepada sebuah kehidupan yang terberkati luar biasa oleh Tuhan. Jangan lupa, jangan hanya lihat detail yang dekat, tapi lihat juga yang jauh. Tuhan memberkati.